Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, di antara asbab untuk menjaga nikmatul hidayah di samping ikhtiar syar'i untuk masing-masing kita, lingkungan yang saleh, teman persahabatan yang baik, yang benar, berteman dengan orang-orang saleh bertakwa. Doa khusus kepada Allah Jalla wa'ala, semoga dijaga keislaman kita, dijaga upaya berislam di atas sunnah, senantiasa dijaga nikmat atau hidayah. Cara yang berikutnya, asbab yang berikutnya adalah upaya untuk bersama-sama berjuang mempertahankan hidayah. Namanya at-ta'awun ma'al ghair ala hadha. Bersinergi, tolong menolong, gotong royong, saling support, saling bantu membantu dengan sesama kaum muslimin, sesama muslim yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah, bertawun untuk ini semua. Bersinergi, bertawun, membantu yang lain untuk bisa belajar Islam, mengkaji bimbingan Islam. Membantu yang lain, bertawun dengan yang lain untuk bisa mengenali sunnah, mengkaji bimbingan sunnah, bisa mengamalkan Islam, mengamalkan bimbingan sunnah. Ta'awun. Barakallahu fikum. Kalau poin-poin yang sebelumnya itu berkaitan dengan al-muslim yukammilu nafsah. Sang muslim tadi berjuang menyempurnakan keadaan dirinya dengan keimanannya, akidahnya, ketauhidannya, manhajiyahnya, ubudiyahnya, akhlak adabnya, amal solehnya. Nah, dengan ilmu, dengan amal, dengan doa, itu untuk menyempurnakan diri pribadi. Jadi hamba Allah yang muslim ala sunnah, yang berilmu, yang beramal, saleh, bertakwa. Jangan lupa ada pula kewajiban untuk yukammilu ghairahu, menyempurnakan yang lain, menyempurnakan orang lain, mengajak orang lain untuk menyempurnakan diri,
mereka masing-masing dengan hal yang sama. Lalu membantu mereka dan bertawun untuk ini semuanya. Yukammil ghairahu. Ini adalah orang-orang yang paling sempurna keislamannya. Selamat dari berbagai macam kerugian dunia akhirat. Inilah yang disebutkan di Al-Asr. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, demi masa, sungguh setiap insan, semua insan sungguh dalam kerugian. Dikecualikan ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yang beriman, yang beramal saleh. Ini 2 poin. Yukammilu nafsah, dia menyempurnakan keadaan dirinya. Beriman, berakidah, bertauhid, beramal saleh, berilmu, beramal. Ini dirinya. Ada lanjutannya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan tawasi dengan kesabaran. Ini terkait dengan orang lain, sesama kaum muslimin, bahkan semua umat manusia. Yukammilu ghairahu bihadza, dia menyempurnakan orang lain pula dengan iman, dengan amal saleh, dengan Islam, dengan bimbingan sunnah, mengajak mereka kepada kebenaran, mengajak mereka untuk berislam, mengajak mereka untuk berislam dengan benar, Islam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah bersama-sama dengan yang lain, bersinergi, bertawun untuk beriman, bertawun untuk bertakwa, bertawun untuk berilmu dan beramal saleh. Sinergi dengan yang lainnya. Sempurna dia. Dari sinilah azakumullah, ada perintah untuk berdakwah, termasuk dakwah tarbiyah, pendidikan anak, pendidikan pemuda-pemudi Islam, pendidikan kaum muslimin secara umum. Ada perintah untuk berdakwah, mengajak orang lain kepada apa yang kita ilmu, yang kita amalkan. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada, ini kewajiban fardu kifayah, hendaklah ada dari sebagian kalian, dari kalangan kalian umat, seseorang, sekelompok orang mendakwakan perkara kebaikan, mengajak perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang muflih, sukses, beruntung. Muflih itu menggapai falah. Yang namanya falah, menggapai apa yang dia dambakan, yang dia cari, kebaikan dunia akhirat, dan selamat dari mara bahaya di dunia dan di akhirat. Dikatakan sukses. Dengan apa ini? Dengan dakwah ilallah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bersinergi untuk itu semua. Itu kenapa dalam Islam secara khusus juga dianjurkan sangat kaum muslimin untuk saling bertawun, gotong royong dalam perkara ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong, bantu membantu, gotong royong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan bantu membantu, jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Albir wa taqwa, kebajikan, ketakwaan. Berta'awun. Barakallahu fikum. Ta'awun ini levelnya banyak. Levelnya beragam, tergantung babnya apa. Ada ta'awun untuk berilmu, ngaji. Kita saling support, tolong menolong, bantu membantu untuk kita bisa ngaji, taklim, belajar Islam, mengerti bimbingan sunnah. Kita ngaji, kita taklim, membantu yang lain untuk taklim pula. Saling bersinergi mewujudkan ilmu ini.
Juga bertawun untuk mengamalkan Islam dan sunnah. Kita mengamalkan sunnah, bimbingan sunnah, juga membantu yang lain untuk mengamalkan sunnah, bimbingan sunnah. Juga saling gotong royong, saling bantu-membantu, saling menguatkan untuk bisa mengamalkan sunnah. Barakallahu fikum. Juga bertawun untuk mendakwai kaum muslimin, mengajak kaum muslimin supaya bisa mengilmui dan mengamalkan Islam dan sunnah tadi. Ta'awun dalam dakwah, ta'awun dalam tarbiyah. Sekali lagi, yang kita kerjakan dalam kehidupan ini bukan semata-mata untuk diri sendiri. Itu nomor satu, betul. Tapi jangan lupa, ada orang lain di sana, saudara kita sama kaum muslimin, bahkan yang non-muslim, harus kita ajak untuk bersama-sama berilmu tentang Islam dan sunnah. Bersama-sama mengamalkan Islam dengan bimbingan sunnah. Bersama-sama untuk kokoh di atas Islam dan bimbingan sunnah, muslim yang saleh. Kita berjuang untuk supaya kita sempurna keadaan kita. Jangan lupa berjuang pula untuk supaya orang lain sempurna diri mereka masing-masing. At-ta'awun 'ala tarbiyati wad da'wah. Ini level yang lebih tinggi lagi. Bukan semata-mata kita, tapi kita dan selain kita. Kita dan orang lain, kita dan kaum muslimin, semuanya. Dan dikasih pahala besar untuk kiprah dakwah ilallah. Dikasih pahala besar untuk tarbiyah Islamiyah. Itu amal yang paling agung. Ya, tugas yang paling agung, yang paling mulia, dikerjakan orang-orang yang agung, yang mulia dari kalangan para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad SAW, dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama kita dari masa ke masa sampai hari kiamat nanti. Ini tugasnya mereka, amal besarnya mereka, dakwah ilallah, jalannya para anbiya wa rusul, jalannya para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'in, jalannya para ulama, para salihin. Mulia. Dikasih pahala besar itu bertahun dan lebih riwayat taqwa. Rasul mengatakan dalam hadis, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Yang menunjukkan orang lain perkara kebaikan, dapat pahala seperti pelakunya. Kita mengajak orang lain untuk berilmu, dapat pahala ngaji, pahala ta'lim. Mengajak orang lain untuk mengamalkan Islam, dapat pahala orang yang mengamalkan Islam. Kita mengajak orang lain untuk mengerjakan sholat, dapat pahala orang sholat. Besar pahalanya, pahala jariah. Selama yang kita sampaikan kebenaran, petunjuk, hak, kita sampaikan adalah Islam yang benar, Islam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Pahala jariah. Belum mengatakan dalam hadis, "Man da'a ila huda falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak orang lain, menyuruh orang lain kepada petunjuk, kepada hidayah, maka untuk dia pahalanya, pahala berdakwah, pahala ta'awun, da'awi untuk hidayah tadi. Falahu ajruhan, dapat pahalanya dia. Wa ajru man amila biha, dan pahala yang mengamalkan petunjuk tadi. Dalam lafaz yang lain, wa ajru man tabi'ahu, pahala orang-orang mengikuti dia dalam perkara kebajikan tadi, hidayah tadi, sampai hari kiamat nanti, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pahala jariah. Dengan kita berilmu, dapat pahala ilmunya. Kita mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah, pahala mengamalkannya. Kita mengajak orang lain, membantu yang lainnya untuk berilmu, mengamalkan sunnah, dapat pahala mereka masing-masing. Untuk menyampaikan di kalangan 10 orang, 20 orang, 30 orang, Masya Allah. Mereka menerima ilmu tadi, menerima petunjuk tadi, tahu ilmunya, mereka amalkan.
Anda dapat pahala ilmu, pahala amal, pahala dakwah, pahala ta'awun, bersinergi tadi, dan pahala masing-masing mereka yang mengamalkan ilmu tersebut. Terus begitu. Mereka nanti nyampaikan kepada yang lain, kepada anak istrinya, kepada orang tuanya, kerabatnya, tetangga-tangganya, teman-temannya. Yang lain dapat ilmunya, mengamalkan lagi, dapat pahala lagi. Terus beruntun. Terus mendapatkan pahala jariyah. Apabila menyampaikan di depan ribuan orang, masing-masing mereka menyampaikan lagi kepada ribuan orang. Selama ilmu itu tersampaikan, selama al-haq itu didakwahkan melalui Anda kepada mereka semua, dan mereka mengamalkannya, mempraktekannya, Anda dapat pahala jariyah. Itu besar. Dan memang khusus untuk dakwah dan tarbiyah ini wajib adanya ta'awun. Harus gotong royong, harus bantu-membantu, harus tolong-menolong, harus. Sebab banyak yang dikerjakan, banyak yang mau diwujudkan, banyak yang mau dikembangkan, banyak pula problematikanya. Dalam dakwah dan tarbiyah bukan semata-mata menyampaikan ilmu. Apalagi tarbiyah membutuhkan yang namanya fasilitas, sarpras. Semuanya harus ta'awun. Dakwah supaya punya wadah, punya tempat untuk menyampaikan ilmu, butuh masjid. Wajib ta'awun bangun masjid. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan itu punya masjid. Semoga disempurnakan sesuai dengan harapan. Barakah masjid insyaallah, makmur insyaallah dengan ilmu, amal dan sunnah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini perlu ta'awun. Enggak mungkin satu orang yang andil, harus berta'awun, bersinergi, gotong royong. Memerlukan yang namanya lokal pendidikan untuk anak-anak kita, tarbiyah aulad, nanti naik lagi sampai para syabab, para pemuda-pemudi. Butuh lokal pendidikan. Itu sarprasnya, fisiknya. Perlu ta'awun. Perlu ta'awun pula untuk menyampaikan ilmu. Harus banyak para ustadznya, para da'inya, para mubalignya, para mudaris muallimnya. Yang putra, yang putri. Saling bersinergi. Yang ini menyampaikan ilmu ini, yang ini ilmu itu, yang ini mengajarkan ilmu ini, yang ini ilmu itu. Harus bertahun. Tidak mungkin sendirian satu orang ngajar ini itu di semua kelas, semua jenjang, nggak bisa. Sinergi terkait dengan masa penyampaian ilmu. Ngurusi nanti ada anak-anak didik, harus ada yang ngasuh mereka, merawat mereka, mengarahkan mereka, ngurusi semua hajah-hajah mereka. Perlu bertahun. Yang ini bagian logistik, bagian dapur, yang ini bagian santrian, yang ini bagian pembangunan, yang ini bagian itu, harus bertahun dengan skillnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Pastikan itu kebaikan, pastikan itu amal soleh. Al-birru wat taqwa, besar pahalanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Barakallahu fikum. Wajib bertahun. Di satu sisi ta'awun ibadah sendiri ya ikhwan. Dan di sisi yang lain terkait dengan tema pertama kita, ini juga termasuk sabab Allah jaga hidayah ini. Allah jaga nikmat hidayah ihsan dan sunnah ini. Kenapa? Dikarenakan kita nggak sendirian. Kalau sendirian, rawan dimangsa oleh serigala. Itu bahasa dalam hadis. Rasul mengatakan dalam hadis, innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasi. Serigala itu akan memangsa domba-domba yang sendirian. Dan itu fakta. Jadi kalau banyak domba gitu ya, serigala mau memangsa. Gak mungkin dia memangsa yang berombongan. Cari sama dia. Ada yang nyempal sendirian, langsung dikejar sama serigala tadi, akan dimangsa sama dia. Gak mungkin memangsa yang rame-rame tadi. Itu hadis menandakan pentingnya kita kebersamaan, pentingnya kita berkumpul,
pentingnya kita bersama-sama, bersinergi, saling tolong-menolong, saling gotong royong untuk semua amal kebajikan dalam berilmu, dalam beramal, dakwah, tarbiyah, semua hal. Harus ada kebersamaan dan gotong royong. Di satu sisi perintah syariat, itu merupakan amal saleh. Sisi yang lainnya adalah untuk keselamatan masing-masing kita, supaya jangan dimangsa serigala. Ya, fa inna syaitana ma'al wahid wa ma'al itsnaini ab'ad. Rasul mengatakan setan itu sama dengan satu orang, dan dia lebih jauh kalau dengan dua orang. Kalau lebih banyak lagi akan semakin jauh setannya. Selamat dari semua tadi, dan untuk mempertahankan nikmat ini, hidayah Islam ini, hidayah sunnah ini, terus berseni dengan orang-orang yang se-Islam, seagama, seakidah, semanhaj. Sama-sama berjuang untuk menjadi hamba yang salihin, yang muttaqin. Barakallahu fikum. Bertawunlah. Jadi bab ini untuk kepentingan kita sendiri. Jangan pernah menganggap tahun lagi beban ini. Lagi-lagi donasi, lagi-lagi tahun. Ya Allah gotong royong, ya Allah kerja bakti, ya Allah infak sedekahnya. Jangan merasa beban. Justru itu merupakan kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Satu, berlomba-lomba memberikan andil besar untuk perkara yang besar mulia ini, dakwah dan tarbiyah ini. Dan yang paling penting untuk kita sendiri. Pahalanya untuk kita sendiri, pahala jariah, keselamatan sendiri, selamat ilmu kita, amal kita, Islam kita, bimbingan sunnah yang kita pakai selama ini. Dan juga untuk keistiqomahan kita di atas al-haq. Barakallahu fikum, maka bersemangatlah ikhwan untuk mengerjakan semua tadi. Ilmun wa amalun wa da'watun wa tarbiyatun. Ilmunya, amalnya, dakwahnya, tarbiyahnya, dan jangan lupa bertawun untuk semua tadi. Terutama bertawun, bersinergi, gotong royong mewujudkan dakwah yang ada ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Antum sudah punya tempat, sudah punya lahan 2 hektar lagi. Ini ning Jawa ki larang ya, mahal ini, miliaran ini. Di sini berapa? Alhamdulillah masjid itu murah dibandingkan dengan tempat yang lain. 2 hektar, Masya Allah. Antum punya masjid sekarang, Alhamdulillah. Itu nikmat, syukuri itu. Dan tidak semata-mata Alhamdulillah, tapi kembangkan, makmurkan masjidnya dengan ilmu, dengan durus, dengan amal kebajikan, makmurkan dengan ukhuwah Islamiyah, persahabatan yang Islami dengan bimbingan sunnah, makmurkan dengan dakwah sebagai tempat corong dakwah Islam dengan bimbingan sunnah. Tunjukkan Islam yang indah, dakwah sunnah yang indah, yang hikmah, supaya masyarakat sekitar kita mendapatkan kemanfaatannya, kebaikannya, kebaikan Islam, bimbingan sunnah, dan antum ambil pahalanya. Minallah Jalla wa'ala semata di qiyamah nanti, pahala dunia, pahala agama, pahala akhirat. Bersemangatlah, perjuangan masih panjang. Berakhir perjuangan itu ketika kita sendiri yang telah tiada. Selama hayat masih dikandung badan, berilmu harus lanjut, beramal lanjut, berdakwah, tarbiyah lanjut, bertawun lanjut, sampai ajal menjemput kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah di akhirat kita, wal jannah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang biasa saya sampaikan, menyempurnakan apa yang disebutkan sebelumnya. Barakallahu fikum.